Wajahid, dan tundukkanlah nafsaka hawa nafsumu, ay khawatiroha, yakni ajakan nafsu bisyar'i, menurut syara. Qala, berkata Al-Imam Sahal At-Tastari rahimahullahu ta'ala. Imam Sahal At-Tastari rahimahullahu ta'ala berkata, aswa'ul ma'asi, seburuk-buruknya kemaksiatan, hadisun nafsi, adalah bisikan hati yang mengajak kepada keburukan. Wala'ala ghalibun nasi, dan bisa jadi umumnya manusia la yu'iduna zalika danban, tidak mengira bahwa itu adalah dosa. Wa idza taqal muridu, apabila seorang murid menghindar al-isgo'a ila hadisin nafsi, dari mendengarkan bisikan hatinya, wa kana mulaziman lidzikri, dan ia senantiasa berzikir, itaqadal qalbu bidzikri, maka hatinya akan turut berzikir. Wa syarul qalbu sirran mahfudan, dan hatinya menjadi bahagia serta terjaga. Wa hunaka ya'budu anhu syaitan kullal bu'di, pada saat itulah syaitan akan menjauh dari hatinya sejauh-jauhnya. Wa ya'budu anil abdi al-khawatiru syaitaniyah, bisikan syaitaniyah pun menjauh dari seorang hamba, dan tidak ada lagi yang menyertainya. Wala yasiru ma'ahu illa khawatiru nafsaniyah, tiada lagi yang menyertainya kecuali bisikan ruhaniyah. Yas'i pikot iha bimizanil ilmi, dan saat itu yang dapat mematahkan atau menundukkannya dengan neraca ilmu. Fa'lam zalika ya ahi, ketahuilah hal itu wahai saudaraku. Wajahid, dan perangilah nafsaka hawa nafsumu, bilju'i, dengan lapar, bitoriqihi syar'i, sesuai dengan aturan syariat, wa huwa taqlilul aqli syai'an fa syai'an, yaitu mengurangi makan sedikit demi sedikit. Wa qadimil ju'a ala ghairihi, dan memilih lapar daripada selainnya. Li'annahu ma'dhamu arkanit tariqi, karena mengurangi makan atau
melaparkan diri adalah rukun yang pokok, rukun yang besar daripada berthariqah. Li'annahu laisa linafsi bi bidayatihi, karena tidaklah untuk nafsu di awal urusannya syai'un asra'u linkiyadiha minalju, sesuatu yang lebih cepat untuk menundukkannya terkecuali lapar. Li'annahu muzillul muluki fadlan, karena lapar itu menghinakan raja dari berlebih, an ghairihim, dari selainnya. Jadi tidak akan merasa lagi lebih hebat dari yang lain. Wali annahu yahilu minal ajza'i turabiyah, karena lapar juga mampu melepaskan beberapa unsur tanah, wal ma'iyah, dan juga unsur air, biqadri ma yakunu, sesuai dengan kemampuan yang ada. Fayasful qalbi, maka hati akan menjadi bening. Wali anna bakiyal arkani tabi'un lahu bil khassah, dan dikarenakan seluruh anggota-anggota lainnya akan tunduk pada lapar secara khusus. Wali anna khawatiron nafsi, dan dikarenakan bisikan nafsu, la tad'ifu la dha'fa illa bihi, tidak dapat la du'ifa illa bihi, tidak dapat ditundukkan kecuali dengan lapar. Wa dzakara Muhyiddin Ibnul Arabi rahimahullahu ta'ala fil Futuhatil Makkiyah, dan Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi rahimahullahu ta'ala berkata di dalam kitab Futuhat Al-Makkiyah, Annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, lama khalaqan nafsa, tatkala telah menciptakan nafsu, qala laha, maka Allah bertanya kepada nafsu itu, man ana, siapakah aku? Faqalat man ana, nafsu malah balik bertanya, siapa aku? Fa'askanaha di bahril ju' alfasanatan, maka Allah Ta'ala menempatkan nafsu di dalam laut, dalam bahtera lapar. Jadi nafsu itu didiamkan dalam kelaparan selama 1000 tahun. Tsumma qala ta'ala, lalu Allah Ta'ala bertanya lagi kepada nafsu, man ana, siapakah aku? Faqalat anta rabbi, maka nafsu menjawab, engkau adalah Tuhanku. Wa kana Syekhu Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu ta'ala, dan Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu ta'ala berkata, miftahud dunya asyab'u, kunci dunia adalah kenyang,
wa miftahul akhirati al-ju'. Sedangkan kunci akhirat adalah lapar, yakni a'maluha. Yang dimaksud adalah amal-amal dunia. Walamma khalaqallahu dunya, dan saat Allah menciptakan dunia, ja'ala fil ju'i al ilma wal hikmata, maka Allah menjadikan ilmu dan hikmah ada dalam lapar. Wa ja'ala bisyab'i al-jahla wal maksiata, dan Allah menjadikan bodoh dan maksiat berada dalam kekenyangan. Intinya lapar itu dapat menimbulkan ilmu dan hikmah, sedangkan kenyang dapat menimbulkan kebodohan dan kemaksiatan. Wa kana Yahya bin Mu'ad ar-Razi rahimahullahu ta'ala yaqul, Yahya bin Mu'ad ar-Razi rahimahullahu ta'ala berkata, asyabu narun, kenyang itu adalah api, wa syahwatu mislul hatab, dan syahwat itu bagaikan kayu kering. Kalau istilah Sunda itu namanya suluh, yatawalladu minhul ihraq, yang darinya lah kebakaran akan muncul. Wala tantafi'u naruhu hatta tuhriqa sahibuha, dan api itu tidak dapat dipadamkan hingga membakar orangnya. Wa kana Sahal bin Abdullah At-Tastari rahimahullahu ta'ala yaqul, dan Sahal bin Abdullah At-Tastari rahimahullahu ta'ala berkata, man arada ayyakula fil yaumi marratain, siapa yang diinginkan untuk makan 2 kali dalam sehari, falyabin lahu mi'lafan, maka hendaklah ia untuk membuat ajang makan seperti layaknya binatang. Wa kana Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala yaqul, Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala berkata, man arada ayyafirra syaitan min dhillihi, siapapun orangnya yang menginginkan bisa mengusir setan dari bayang-bayang dirinya, falyakhar syahwatahu, maka hendaklah ia mampu menundukkan syahwatnya. Wa aqawilus salafi fi dzalik katsiratun, dan pernyataan para ulama salaf tentang hal-hal seperti itu sangatlah banyak. Fa'lam zalik ya ahi, maka ketahuilah itu wahai saudaraku. Wajahidin nafsaka bilju, dan perangilah nafsumu dengan lapar, wasyahari, dan tidak tidur malam, al-mufrid ini yang melampaui batas, wa ita'abiha, serta melumpuhkan nafsu bil a'mal, dengan amal-amal yang berat, syaqati, amal-amal yang capek, takdziban laha, karena untuk menghajarnya, tentang qadala laka, agar si nafsu tunduk kepadamu, idza da'wataha limardatillahi ta'ala, terlebih lagi ketika engkau mengajaknya ke jalan yang diridhoi Allah Ta'ala. Wa dzalika li annaha qabla riyadhah tusabbihu dabatal harun, karena si nafsu sebelum dihajar dan dilatih, maka nafsu itu menyerupai binatang liar. Wa kal ajlil ladzi ya'lamuna tahin bitahun, dan seperti anak sapi yang telah mereka latih untuk memutar penggilingan. Fatarahum yazu'unahu, sebagaimana
yang kau ketahui bahwa pada awalnya mereka membuatnya kelaparan, wa yaghmuna ainaihi, menutup kedua matanya, wa yadurunahu, dan memutar-mutarnya pada penggilingan yang masih kosong, bidurbi, sambil dipukul, betahun dalam penggilingan itu, awiriha, atau selain penggilingan, alal farigi, dilakukannya secara terus-menerus hingga nampak bahwa ia benar-benar tunduk dan sempurna. Fala yazalu kadzalik hatta yadharu lahum minhu kamalal inqiyad. Tiada berhenti seperti itu terus, menjadikannya lapar, menjadikannya buta, membuatnya capek sehingga idhar atau jelas sempurna menurutinya. Fahuna kayat'amunahu, maka setelah itu barulah memberinya makan, wa yafkunal ghama'an ainaihi, dan kemudian melepas tutup kedua matanya. Fa'lam dzalika ya akhi, ketahuilah hal itu wahai saudaraku. Kita lanjutkan. Wakilin nauma ma'amkanak, dan kurangilah tidur selama hal itu memungkinkan bagimu. Li'annahu, karena tidur itu, laisa fihi faidatan dunyawiyah, tidak memiliki faidah baik duniawi wala ukhrawiyah, ataupun ukhrawi. Bahwa akhul maut, karena tidur itu adalah saudaranya mati. Wa qad adu min ittiba'il hawa bisarun naumi ala qiyamil lail, dan para ulama menyatakan bahwa sebagian dari menuruti nafsu itu yaitu lebih memilih tidur daripada ibadah di malam hari. Bimisli layalis syaifi, seperti di malam-malam yang dingin. Wadzalika dalilun ala adami mahabbatil haqqi ta'ala, dan tentu saja demikian itu menunjukkan atas tidak adanya rasa cinta kepada al-haq, yaitu Allah Ta'ala. Wa qala asy-syahru ad-daimu yudibul arkan arba'atun wa yuhilluha. Sahibul Wasiat Syekh Al-Matbuli rahimahullah ta'ala berkata, Asy-syahrul adzim, tidak tidur selamanya, yudhibul arkan, itu bisa menjadikan anggota badan yang 4, wayuhilluha, dan mengindahkannya. Al-ma'u, pertama air, wa turabu, kemudian tanah, wal hawa'u, dan angin, wa anarun, dan api, wa hunaka yanduru, dan itu melihat ila alamil malakut, bisa menjadikan yang keempat itu bisa melihat alam malakut, wa yastaku ila mardatillahi ta'ala, hingga makin mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala.